Cuman jangan memandang kebugaran itu seperti ada push up, sit up, tidak. Oh, berarti bukan militer kali Pak ya? Jadi lebih pada lagi-lagi kolaborasi Pak Dwi, lagi-lagi kolaborasi. Kita juga sudah terbangun kepercayaan dengan pihak-pihak rumah sakit. Jadi nanti Oke. Hai rekan-rekan ASN, jumpa lagi kita dalam Haba ASN. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Badan Pusat Statistik Nasional Provinsi Aceh. Sama saya sudah hadir Pak Ahmad Rizwan Nasution. Beliau adalah Kepala Badan Pusat Statistik Nasional Provinsi Aceh. Kita sapa Bapak, rekan-rekan ASN. Halo. halo. Iya. Nah, kita sedang berlangsung tes sekolah kedinasan BPS nih. Barangkali ada hal-hal nanti Bapak yang dapat kita sampaikan kepada adik-adik yang sedang ujian maupun nanti yang sudah memasuki tahap rankingan ya. Artinya mereka sudah masuk dalam passing grade. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin Bapak berkenalan dulu dengan rekan-rekan ASN, khususnya di sini adik-adik peserta sekolah kedinasan. Silakan Bapak. Baik Pak Dewi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ahmad Rizwan Nasution, ya. Biasa disapa dengan Rizwan. Saat ini mendapat amanah sebagai Kepala BPS Provinsi Aceh. Ya, dalam hal ini mengkoordinasi atau istilahnya membawai sekitar 23 kabupaten kota. Ya, jadi BPS Provinsi Aceh adalah instansi vertikal, ya, di mana kami menjadi mendapat mandat ya sebagai penyedia data statistik, baik di nasional maupun di daerah, ya, baik statistik dasar untuk mendukung pembangunan. Tentunya dalam penyediaan itu tentunya kami butuh tenaga, ya, tenaga-tenaga yang handal dan terutama yang berkaitan dengan bidang statistik. Ya, tenaga-tenaga itu sebagian besar disupport atau berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Yang dalam hal ini kita melakukan rekrutmen atau melakukan seleksi setiap tahun, di mana dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada BKN Kantor Regional 13 ya telah membantu kami dalam hal melakukan seleksi kompetensi dasar, ya, dan mudah-mudahan melalui SKD ini akan diperoleh atau didapat calon-calon yang handal tentunya. Dan saya melihat ini ada perbedaan ya di zaman saya. Ya. Kalau di era saya dulu masih akademi Pak Dwi, jadi tidak ada SKD. Ya. Jadi tidak ada SKD, hanya lulus matematik, bahasa Inggris, psikotes. Akhirnya pada saat bekerja itu kompetensi kami tentang kepegawaian, masih kurang, walaupun memang ditutupi dengan nanti di saat prajabatan. Nah, sekarang ini sudah bagus ya, jadi ada semacam kreativitas dikedepankan begitu. Mudah-mudahan nanti di tahap-tahap berikutnya jadi akan terpilih tenaga-tenaga handal ya. Tidak hanya punya kemampuan terhadap statistik, juga kemampuan-kemampuan untuk supportingnya begitu Pak Dewi. Oke, Pak Rizwan, kalau boleh tahu untuk Aceh ini berapa sih formasinya Pak? Jadi lagi-lagi ada hal yang baru Pak Dewi dan para teman-teman semua ya. Kalau sebelumnya kita kan melakukan ranking secara nasional. Jadi waktu eranya saya di ranking secara nasional, katakan diperlu berapa baru nanti dihitung tanpa melihat alokasi per provinsi. Dalam perjalanannya pimpinan BPS melihat terjadi penumpukan. Jadi penumpukan yang lulus hanya di daerah-daerah tertentu, dan ini tidak terlepas bahwa infrastruktur yang tentunya berbeda ya, tidak merata di seluruh Indonesia, sehingga sekarang dibuat sistem kuota. Ya, jadi Aceh itu mendapat kuota sekian ya, kuota sekitar 26 ya, 26. Berarti ya. itu 26 yang 26 yang lulus ya? Sampai dengan lulus. Nah, di mana 26 nanti dibagi D3 statistik, D4 statistik, dan D4 statistik komputasi. Ya, jadi ini yang nanti diperbuatkan oleh pendaftar. Dari informasi teman-teman yang mendaftar sekitar 479. 479, berarti satu orang harus ngalahin kurang lebih
Jadi kalau kita 25, iya, bandingkan 80 ya. rasionya 1:30. 30 ya. Ya. Dan ini termasuk rasio yang moderat. Bahkan yang menarik informasi kalau Jawa Tengah 1:200. Wah, luar biasa Pak ya. Ya, Ini di jadi, Aceh 30. Ya. Cuman saya juga mendapat data karena ini kuota bisa saja dari luar provinsi Aceh juga mendaftar ke sini. Oh, jadi gitu ya? tantangan Oh, iya, tersendiri iya, juga. boleh. Ya, tantangan tersendiri Nah, juga. untuk tahap SKD ini kan dicari nanti untuk 26 kota. Nah, untuk tahap pertama ini Pak, barangkali dari adik-adik ini nanti diambil berapa dulu Pak? Ya, jadi kita mengambil sekitar 5 kali 26. 5 kali formasi, berarti sekitar 130-an ya? 130-an, dan 130 nanti akan melakukan seleksi tahap berikutnya. Nah, iya, oke. Berarti ini Pak, setelah nanti teman-teman nih dari 130 tadi sudah katakanlah masuk passing grade. Iya. Nah, tahap berikutnya apa Pak? Ya, ada 2 tahap lagi. Mudah-mudahan semangat ya adik-adik semua. Tahap kedua itu tes matematika dan psikotes. Matematika dan psikotes. psikotes. Ya, matematika psikotes. Jadi berbeda juga dengan beberapa tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kan matematika dulu, tahap berikutnya psikotes. Oh, gitu. Sekarang lanjut. Lanjut. Jadi selesai tes matematika, lanjut psikotes. Matematika sekitar 60 menit, ya. Nanti menjawab soal-soal matematika. Kemudian psikotes sekitar 2,5 jam, ya, 2,5 jam. Ya. Dan itu tentunya membutuhkan daya tahan, daya kesehatan. Nah, setelah kemudian nanti ada pengumuman, ya, pengumuman. Kemudian tahap keduanya itu tes kesehatan dan kebugaran. Ini yang ketiga ya, tahap Ya. ketiga ya. Tadi yang kedua Ya, matematika psikotes, ketiga kesehatan dan kebugaran. kesehatan dan kebugaran. Cuman jangan memandang kebugaran itu seperti ada push up, sit up, tidak. Oh, berarti Ya. bukan militer kali Pak ya. Jadi lebih pada lagi-lagi kolaborasi Pak Dwi, lagi-lagi kolaborasi. Kita juga sudah terbangun kepercayaan dengan pihak-pihak rumah sakit. Jadi nanti minta tes urin, tes darah, ronsen, narkoba dan berarti dan lebih seterusnya. ke kesehatan Lebih pada kesehatan pribadi umum ya, karena memang kita tidak terlalu padat di lapangan, walaupun memang nanti setelah lulus akan ada kegiatan kita di lapangan, ya. Jadi itu Pak Dwi. Oke, nah ini kan tadi kan ada matematika psikotes, ini kan berat nih Pak. Nah, kira-kira barangkali ada tip-tipnya nggak Pak? Nih, nanti adik-adik ketika menghadapi ini kan, matematika belajarnya apa sih kira-kira kan gitu, psikotes apa sih kan gitu. Kalau kesehatan tadi kan relatif umum ya. Nah ini yang paling berat berarti kan ada di matematika dan psikotes. Barangkali Bapak bisa memberikan tips-tipsnya gitu. Jadi pengalaman saya ya, artinya itu kan soal-soalnya kan ada bank soal ya. Bank soal. Ya, bank soal artinya ada tingkatan soal-soalnya, hanya variasinya. Saya meminta teman-teman yang ikut tes pelajari soal-soal berikutnya, soal-soal yang ada sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik menjual itu buku-buku contoh soal, ada contoh soal. Di Aceh pun ada berarti Pak? Ada, melalui BPS Provinsi tentunya. Atau juga kami BPS Provinsi membuat sebuah layanan kemasyarakatan, ya, jadi kita membuka bimbingan, bimbingan matematika terhadap teman-teman SMA, dan itu tidak dipungut bayaran. Artinya kami ingin mendorong agar putra-putra Aceh ini lulus lah, ya. Jangan sampai kalah bersaing dengan provinsi di sekitarnya yang milik ke Aceh juga. Adapun psikotes ya seperti biasa, lebih pada kemampuan nalar, kemampuan verbal, kemampuan analisis, dan ini saran kami tetap harus belajar, tetap harus latihan ya. Walaupun mungkin secara alamiah bisa cepat, tapi perlu tetap latihan. Ya, seperti soal-soal ya, kalau saya dulu psikotesnya banyak, itu ada beberapa tipe, sama juga di mana-mana sampai sekarang juga sama. Lagi-lagi ya itu latihan. Iya, latihan. Intinya latihan. Gitu. Berarti itu metodenya nanti ujian tertulis atau pakai lagi bentuknya SKB seperti itu Pak? Ya tertulis, tapi computerized ya. Tertulis ya. Berarti nanti tempatnya di BPS Provinsi. Oh, di BPS Jadi kita Provinsi. siapkan laboratorium yang kita kita modifikasi untuk tes. Nanti akan ada berbasis komputer juga, sehingga insya Allah ya tidak ada istilahnya keterlambatan nanti melakukan nilai yang cepat kan, seperti SKD juga begitu kan. Betul. Ini langsung dilihat nilainya gitu ya. Oke, adik-adik ya, ini sudah dijelaskan tadi tentang kuota, kemudian nanti tahap berikutnya, kemudian metode tesnya juga barangkali sudah disampaikan tipsnya juga. Nah, berikutnya barangkali Bapak
ini nanti ketika adik-adik ini sudah lulus nih, nah kira-kira gambaran kampusnya itu seperti apa? Mereka nanti sekolahnya di mana, terus minumnya seperti apa? Ya. Jadi mereka biar nggak bertanya-tanya lagi gitu. Setelah lulus nanti kira-kira seperti apa, Pak? Ya, mudah-mudahan lulus ya. Ya, kan gitu. Cuman memang secara fakta kan nggak mungkin lulus semua. Tapi bagi yang lulus nanti akan kuliah di kampus Politeknik STIS. Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Jakarta Timur, dekat Kampung Melayu. Jadi ada komplek Politeknik STIS di sana, ya. Jadi di pinggir jalan besar. Hanya memang karena keterbatasan lahan tadinya tetap ada asrama, sekarang tidak. Namun dalam perjalanan karena sudah bertahun-tahun, biasanya itu perangkatan ada saja dapat rumah gitu kan, rumah kos, kontrak di sekitar dari komplek itu. Dan dalam perjalanan saya juga termasuk alumni di sana, kontrak, jalan kaki, dan sudah terbangun semacam kompleks mahasiswa lah di sana. Oh, berarti seperti universitas pada umumnya ya? Iya, sudah terbangun itu. Jadi di sekeliling kampus sudah banyak kos-kosan. Tapi biasanya anak-anak yang dari luar Jakarta biasanya itu kontrak satu rumah. Dan itu biasanya perangkatan. Bahkan semakin ke sini ada istilah apa ya, komunitas Aceh mahasiswa STIS Aceh, nanti ketuanya ada. Jadi jangan takut, jangan ragu, kalau sudah masuk aman. Iya. Nanti bagi adik-adik yang sudah lulus nggak perlu khawatir lagi. Sudah ada perkumpulan misalkan nanti dari Aceh, sudah ada ketua dan lain sebagainya. Jadi adik-adik ketika nyari kos-kosan dan lain sebagainya tidak perlu khawatir ya. Nanti mungkin dari pihak kampus juga memfasilitasi ya. Kurang lebih seperti itu Pak Arisman. Baik, ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan sekolah kedinasan BPS ya Pak Arisman ya. Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Namun biasanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tidak dipanjangkan, jadi Politeknik STIS. Politeknik STIS. Seperti kita Bank BRI. Begitu. Oke, barangkali adik-adik, mungkin sebelum kita berpamitan sama adik-adik ini Pak, barangkali ada lagi yang mau disampaikan, barangkali terakhir dari Bapak. Ya, dari saya itu tadi. Pada saat adik-adik memilih masuk STIS, ya niatkan tekad kuat. Dan yakinlah bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak mengkhianati proses ya. Namun perlu dipahami, kan ini kan kuotanya terbatas. Ya, saya sarankan tetap semangat. Bila nanti adik-adik yang tidak masuk bukan karena tidak pintar, bukan karena tidak cerdas, tapi memang karena alokasinya, sehingga adik-adik nanti yang masuk bisa mencoba di kampus lain, USK, dimanapun ya. Di USK juga ada statistik. Ke depan memang kita sedang terus mendorong pembangunan ataupun membangun SDM yang bidang statistik. Dan ini masih sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang big data analisis, data mining, itu semua basisnya statistik. Terima kasih Pak Dek. Pak Arisman, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, adik-adik, sampai ketemu lagi kita di Haba ASN berikutnya. Dadah.